Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ja'ala ramadana syahra siyami lil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang mulia dan terhormat Imam besar Masjid Al-Furqan yang kita cintai ini, yang mulia dan terhormat Ketua BKM, Panitia Pembangunan Masjid beserta remajanya, para hadirin kaum muslimin sidang jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang sangat singkat ini, Al-Faqir mengambil tema pembicaraan amal tanpa ilmu tertolak. Amal tanpa ilmu tertolak. Salah satu daripada rukun Islam yang 5, yaitu melaksanakan puasa di dalam bulan suci Ramadan. Puasa merupakan salah satu syariat yang dianggap tertua, dan semua rasul melakukan syariat puasa ini, cuma berbeda teknis dan cara pelaksanaannya saja. Namun dari Ramadan ini memiliki beberapa kurikulum. Di dalam kurikulum Ramadan memiliki beberapa pendidikan dan memiliki beberapa pelajaran. Pertama, Ramadan mendidik kita mampu mengendalikan hawa nafsu. Yang kedua, Ramadan mengajarkan kepada kita supaya bisa hidup lebih bersabar. Dan yang ketiga, Ramadan mendidik kita beramal tulus ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Namun tiga ini tidak mungkin kita dapatkan, mustahil kita peroleh apabila amal ibadah puasa yang kita kerjakan tidak didasari oleh ilmu agama. Sebagaimana tersebut di dalam kitab Minhajul Abidin karangan Imam Al-Ghazali, walau anna rajulan abadallaha subhanahu ibadata malaikatis samawati bighairi ilmi kana minal khasirin. Kata Imam Al-Ghazali, seandainya ada orang yang beribadah kepada Allah, yang ibadahnya sama seperti ibadah para malaikat yang ada di langit, artinya tidak ada masa, tidak ada waktu yang terlepas kehidupannya daripada nilai ibadah, bighairi ilmi, tapi dengan tidak ada ilmu, kana minal khasirin, amal ibadahnya sia-sia dan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dijelaskan oleh Imam An-Nawawi Al-Bantani di dalam kitabnya Maraqi Ubudiyah, al-ibadatu ma'al ilmi, ibadah itu disertai dengan ilmu. Wa illa, dan jika tidak, kana amaluka haba'am mansura, maka amal ibadah yang kita kerjakan bagaikan debu-debu yang berhamburan, tidak ada makna dan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, di dalam satu hadis baginda Rasul, beliau bersabda, utli'atu lailatal mi'raji 'alan nari, neraka diperlihatkan kepadaku, kata Rasul, pada malam Mi'raj. Fara'aitu aksara ahlihal fuqara, maka aku lihat penduduknya di dalam neraka mayoritas
adalah dari golongan orang-orang yang fakir. Para sahabat bertanya, qalu ya Rasulullah minal mali, apakah mereka miskin daripada harta ya Rasul? Rasul menjawab, qala la, tidak, bal minal ilmi, tapi mereka miskin daripada ilmu agama. Maka orang-orang yang tidak memiliki ilmu agama, sekalipun dia ahli salat, sekalipun dia ahli puasa, sekalipun dia ahli haji, tapi bukan karena ilmu, kata Rasul, mayoritas penduduknya di dalam neraka karena beramal tanpa ilmu. Dan yang disebut jahil itu bukan orang bodoh. Seperti nama ini pernah dilakap kepada Abu Jahal. Abu Jahal Abu Bangai. Apakah Abu Jahal itu orangnya bodoh? Tidak. Abu Jahalnya urang jenius, Abu Jahalnya urang careng. Maka Abu Jahal oleh orang kafir Quraisy dikala itu disebut Abul Hakam. Pemakna Abul Hakam, bapak hukum. Kenapa disebut bapak hukum? Karena Abu Jahal lah yang pertama sekali mendapatkan hukum kelautan. Padahal di dalam sejarah Abu Jahal hidupnya bukan di pesisir pantai, Abu Jahal hidupnya bukan di pinggir laut, tapi Abu Jahal hidup di tengah padang pasir yang gersang dan tandus. Tapi Abu Jahal yang mendapatkan hukum kelautan. Artinya apa? Abu Jahal ini bukan orang bodoh. Kenapa disebut jahal? Karena dia tidak memiliki ilmu agama dan tidak mau menerima Islam. Maka hari ini, jika kita ahli ilmu, kita ahli biologi umpamanya, kita pakar fisika umpamanya, kita ahli ilmu oceanografi, kita ahli ilmu fisika, tapi kita tidak memiliki ilmu agama, itu juga disebut dengan jahil. Amal ibadah tetap tidak diterima apabila tidak ada ilmu agama. Para hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang saya muliakan. Oleh karena demikian, kenurungawai tarukuk dalam belang, oh teruk thon tajok hasi, tarukuk lam sembahyang, menyahana ilmu merumpok nuraka, oh wate mati. Ini artinya apa? Al-ilmu, kata Rasul, imamul amal. Ilmunya imam bagi amal. Wal amalu tabi'uhu. Sementara amalnya merupakan makmum bagi ilmu. Puji maaf para hadirin. Kadang tak kala na urang yang beramal tapi amalnya sia-sia. Toh contoh. Sidra urang ke semayang pakai baju kaos. Hana pakai baju singlet di dalam. Kenang iluwuli sehingga wate guruku atau wate kesujud baje itari watu iluwu itari umiyu duh irigasi barunggu duh aurat, maka semayangnya tidak dianggap. Artinya tetap kenang tut 2000 tahun tengah lam nuraka sekalipun kata semayang sababkan karena ilmu. Dah contoh lam ni pegat dalam kitab I'anatul Talibin jilid pertama. Geruhem dalam semayang nyan pi hanjut, tapi karap rata-rata kadang tengah tak semayang tak dengar urung geruhem nyan harung geruhem batu semayang, kecuali baru juta geruhem bak rukun qauli, bak Fatihah umpamanya yang ucapannya hanjut tak baca le wate tanik baca hanjut le karena kamu thun rukung nyan jut geruhem sekadar gelah kon untuk gotu tapi untuk jut baca. Tapi kadang tak dengar kamkum sagonyo kamkum sagoji dengar semayang menyahana gedepu nyan hukum sama dengan batu semayang hana semayang. Dan sering la urang tanyong menye Ramadan pujud tahun ibabah. Karena menye Ramadan biasa cit urang gemerudah-rudah tu. Pak yang geduk pa janjan babak musalla masjid bulut asai gedang koknya wap gerudah-rudah ibabah. Sehingga ditanya oleh urang, apakah boleh menelan air ludah pujud tahun ibabah dalam bulan suci Ramadan? Ni pegat dalam kitab Fiqhul Islami wa Adillatu
karangan Syekh Wahbah Az-Zuhaili, seorang mufti Mesir, boleh menelan air ludah jud un ibabah dengan lebih syarat. Syarat yang pertama, baru jud tahun ibabahnya, yang tahunnya ibabah dro tu be ibabah gob. Nyan syarat yang kebon. Berarti menyejelah ohnya ibabah dro lu. Nyan jud un. Syarat yang kedua, ibabahnya be itu bit ulua abah. Kaitron kena ulua bibi. Sayang tu tak tarik baksa. Nyan hanjut karena kait bit ulua abah. Jadi ibabahnya yang mentel dalam babah. Syarat yang ketiga, ibabah yang tahunnya jangan bercampur dengan benda yang lain. Mesti baik tinggal sisa-sisa makanan. Kadang nak baju hongkot si waktu dah buka puasa. Mukumat lah migo tu. Singa hura tak cungke-cungke ngelidah tak cungke-cungke belum telhu. Waktu telhu tinggal tu hongkot si 180 sekilo. Sayang 10 tahun ngai babah. Nyan hanjut. Karena syaratnya yang ketiga, ibabah yang tahunnya bercampur dengan benda yang lain. Para hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang ulun tuan pemulia, apalagi nyoka di akhir Ramadan, nyontu malam menyenamu panjang nakubah oleh Allah kai temong 20 sa, menyenabi nyan kan singkan lengan baju, nahamparkan sajadah, beliau i'tiqaf di masjid. Itanyo lagi nyanci, tapi sayang tunggu. Fenomena hari ini yang terjadi di Indonesia, khususnya di Aceh, nyan menyeka kecil Ramadan, masjid-masjid ka mulai longgar. Pat puno warung-warung kopi full house, punuh tempat. Menyetelat bacut hana kursi. Nyokan makna tani tam duk ba kedai kopi, duk laju JP sabah belah wo jak masjid. Baik menjum-jum sampai sawo hinan. Rugo wate. Yang golong pernah tamat Al-Quran, kajut, belum baca sampai tamat. Yang sayang tudung kuronyo, na yang golong gemat Al-Quran, baru kerabeh puasa semayang, kerabeh puasa, Quran golong baca, mantang ke kalon-kalon. Mungkin ladum hanjir ke baca, nyoh pi cukup sayang. Di mana urang Aceh hanjir baca Quran, menyejino tungku dum mampakon pegah menan lon tuan sering tat long tes mahasiswa. Karena kebetulan lon tuan lon ngajar bak Sabah kampus, waktu kena skripsi nya tat tes tunggu. Lo yu tes Sabah ayat saga. Ba alif lam mim sad. Menyanjut dibaca berarti lain je isi. Tapi para hadirin kon alif lam mim sad terbaca, kadang ruh mu baca alamasa. Alif lam ra dibaca alara dibaca. Sampai calon-calon kecil halewat wap hanjut baca Quran. Berarti menyamenan ramai orangnya orang Aceh yang hanjut baca Quran. Dan pat lam tatimun bak khauri. Mungkin menyo sama dia hanya ada cawo-cawo ju sajan gop hana tat meri salah. Tapi menyo khatam Al-Quran, waktu kagak pedu Al-Quran di hadapan. Waktu teruk giliran baca koknya kagemat baheb oma tua lungba kacamata. Padahal cik tanje tu. Kiban cik tani baca Al-Quran. Menyem kita baca hanjur. Bagaimana kita mau mengartikan Al-Quran? Bagaimana kita mau menerjemahkan Al-Quran ke dalam kehidupan sehari-hari? Para hadirin kaum muslimin yang berbahagia, maka di akhir Ramadan ini mari kita meningkatkan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin pada kesempatan yang sangat singkat ini, hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya pribadi dan hendaknya juga bermanfaat bagi sekalian jamaah. Mari kita tambang dalam dua buah rukun al-khutbah. Tungku simak, tungku dengar bupah, memang nasalah ataupun silap. Nyo tungku gantau, banyak hana mungkin lain tu tungku gantau supaya mengasah jemaat kita yang bersama. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيم الصلاة